Makanya ibu kota ini sudah agak cocok di situ. Dia dekat ke ibu kota Lakudo, dia kecamatan Lakudo, dia dekat juga ke Lombe, tapi dia dekat juga ke Mawasangka, dia dekat Talaga juga, tidak akan terlalu jauh kalau untuk datang ke situ. Dia bisa juga bawa kapalnya langsung berlabuh di depan pelabuhan itu, depan teluk itu. Jadi saya kira posisi ibu kota ini sudah menjadi yang paling indah di Labungkari, posisi terbaik untuk ibu kota kita, dan saya rasa itu sudah menjadi kesepakatan. Karena itu namanya sepakat, apalagi kesepakatannya orang banyak, itu faham kita yang namanya kita orang Buton itu tidak terlalu mudah untuk mengingkari kesepakatan, apalagi ini bukan kesepakatan kita pribadi atau beberapa orang, ini kesepakatan bersama. Nah, saya rasa tidak akan ada yang akan melakukan perubahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layusri kembali dengan salah seorang akademisi kita, Pak Dr. Azhari. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana kabar Pak Azhari? Alhamdulillah baik ini. Ya. Kita bisa ketemu lagi di Jakarta malah ya. Sudah beberapa saat kita rencanakan untuk bisa ketemu di kampung halaman, tapi kita malah dipertemukan di Jakarta. Itulah takdirnya Allah. Jadi saya hari ini lagi menunggu visa saya, mudah-mudahan bisa keluar. Saya lihat tadi malam sudah input visa, sudah pembayarannya juga sudah, tinggal visanya keluar saja. Mudah-mudahan sebentar atau besok sudah keluar. Ditargetkan, direncanakan oleh travel, insya Allah kita akan segera berangkat besok atau lusa ke Mekah. Baik, ya. Jadi saya ketemu Pak Azhari ini tidak di Kolaka, tidak di Buton, tetapi di Jakarta. Setelah sebelumnya memang kita janjian untuk ketemu di beberapa tempat, dan akhirnya kami bertemu di Jakarta. Beliau sedang dalam rencana untuk menunaikan ibadah haji dan sedang menunggu waktu keberangkatan. Baik, saya memanfaatkan kesempatan pertemuan dengan beliau seperti biasanya, karena beliau ini pasti ingin banyak berbicara mengenai Buteng dan tentu saja rencana-rencana beliau ke depan. Dan pada bagian ini saya akan mungkin lebih dalam mengulik mengenai Buton Tengah. Dalam hal ini kaitannya dengan lokasi ibu kota. Pak Azhari, kalau kita mengacu ke Undang-Undang DOB Buton Tengah Pasal 7, itu saya kira sangat jelas bahwa ibu kota Kabupaten Buton Tengah itu di Labungkari, Kecamatan Lakudo. Bagaimana pendapat Pak Azhari mengenai letak wilayah ini ke depan? Saya melihat untuk Buteng ya, untuk ibu kota itu dari dulu orang berdebat ya, mau di mana ibu kota, mau di mana. Saya waktu itu tidak terlibat langsung dalam proses pemekaran, tapi saya sempat mengusulkan, berbicara bahkan pada saat kampanye pilkada dulu itu. Saya sudah sampaikan kalau bisa ibu kota itu di titik tengah antara Mawasangka, Lombe, Lakudo, itu adanya di Labungkari itu. Jadi sebenarnya posisi ibu kota Kabupaten Buton Tengah yang ada di Labungkari itu sudah menjawab dari semua permasalahan yang ada dari Talaga, Mawasangka, yang ada di Sangya Wambulu, karena dia itu ada di tengah. Kalau kita bilang juga bahwa ini lebih dekat ke Kecamatan Lakudo, itu juga tidak juga. Demikian juga di Lombe, juga tidak di Mawasangka. Jadi saya pikir dari segi strategis wilayah itu sudah sangat cocok kita sesuai peraturan, sesuai undang-undang tadi pasal 7 bahwa Labungkari. Dan saya punya bayangan yang indah banget gitu loh. Artinya kalau kita punya kantor bupati di situ berdiri, kantor bupatinya berdiri, kemudian rujak bupati berdiri, kantor ke DPR, kantor SKPD lain berdiri di situ. Kita menghadap Teluk Lasongko yang indah itu gitu. Itu suatu pemandangan yang luar biasa gitu. Kenapa kalau menghadap teluk lebih bagus? Karena kita melihat laut yang enak, tetapi juga kita tidak akan terlalu takut dengan besarnya ombak.
Karena kalau kita langsung di pinggir pantai, langsung kita berdiri itu kantor, biasanya kan kita lihat bagaimana juga ombak yang datang akan keras anginnya. Tapi kalau di situ sudah posisinya ketinggian, kemudian dia dilingkari jalan, dia juga dihadapkan dengan teluk yang indah itu. Jadi menurut saya posisi itu betul-betul indah gitu. Seandainya besok lusa, betul-betul saya Allah takdirkan sebagaimana juga harapan masyarakat, dan saya juga umpama bisa ditakdirkan bisa memimpin Buteng ke depan, maka kantor yang paling indah itu saya bayangkan di situ. Di situ kita bikin lantai 2 saja, maka itu posisinya sudah tinggi sekali, sudah bisa melihat semua. Dan saya rasa itu adalah titik terbaik, karena nanti di Lombe itu akan ada namanya apa itu pelabuhan ya, jembatan Buna Buton itu, dan itu dia punya akses itu akan sampai ke ibu kota kecamatan Lombe di Gu itu, dan itu akan cocok sekali untuk menjadi pusat perdagangan. Pusat perdagangan Kabupaten Buton Tengah itu akan ada di situ, dan kemudian dia bisa mengcover dari arah Kabupaten Muna bahkan Bau-Bau. Dia akan bisa menjadi kota satelit. Bahkan kalau seandainya generasi kita ke depan atau kita masih mampu untuk membuat apalagi namanya membuat perencanaan ke depan, maka kita bisa melihat bahwa Kecamatan Gu itu dengan titik dari jembatan Tona itu bisa menjadi sebuah satelit, kota satelit baru yang bisa diancar untuk menjadi salah satu alternatif ibu kota provinsi Buton Raya ke depan. Itu bisa. Kalaupun tidak menjadi ibu kota Buton Raya ke depan atau ke Sulawesi Tenggara Kepulauan, karena itu sudah dipersiapkan di Palagimata dan lain sebagainya, tapi dia akan tetap menjadi kota satelit dari ibu kota provinsi Kepulauan Buton. Kenapa dia jadi kota satelit? Karena dia itu dari Bau-Bau, orang itu akan penuh. Bau-Bau kan udah mulai penuh dengan kotanya. Nah sekarang itu di mana yang paling dekat dan bisa berkembang? Ya di situ, di Kecamatan Gu itu, karena di situ titik emas. Kenapa titik emas? Titik emas antara kota Bau-Bau, Kabupaten Muna Barat dan Buton Tengah, itu dia bertumpu di situ. Jadi kalau apapun yang terjadi di Kecamatan Gu, itu akan menjadi ramai sebagai kota satelit baru dari kota Bau-Bau, dan ke depan kota satelit baru daripada ibu kota Sultra Kepulauan atau provinsi Buton Raya itu nanti. Nah, sementara Lakudo ini memang dia harus didorong untuk menjadi kota dengan mengedepankan hal-hal baru yang akan orang datang. Apa yang orang datang? Saya dulu punya mimpi di Lakudo itu nanti kita mulai hidupkan kembali pesantren besar. Kita harus kerjasama dengan beberapa pesantren besar untuk kita tempatkan di situ, supaya mereka anak-anak kita dari wilayah Buton Raya, dari Indonesia bagian timur itu akan datang untuk menuntut ilmu dan tinggal lagi di situ sebagaimana dulu. Dia kembali menjadi pusat agama. Dan kalau bisa, sebenarnya belum semuanya harus dibicarakan di tempat terbuka begini ya, karena itu masih menjadi visi saya. Kita bisa bangun sebuah kampus lagi yang berdiri di Lakudo, di Kecamatan Lakudo itu harus ada satu kampus lagi yang berdiri di situ. Kampus agama. Ada kampus agama yang berbasis agama, termasuk pesantren tadi. Dan karena kalau di situ kita bikin sebagai kota dagang, itu tidak bisa mengalahkan posisi Lombe ini, Kecamatan Gu ini, karena dia memang sudah jadi titik emas tadi. Tanpa adanya Buton Munat, jembatan Tona itu sudah sebenarnya sudah bisa menjadi titik di situ, karena dia memang sudah persinggahan dari sana. Dari Muna ke Bau-Bau sudah persinggahan di wilayah situ. Tinggal kita tidak mampu menatanya saja. Nah, dengan adanya Tona itu akan lebih bagus lagi, akan lebih luar biasa lagi. Nah, sekarang Kecamatan Lakudo ini apa yang harus kita bikin di situ supaya ini? Kalaupun kita bikin perdagangan di situ, maka itu perdagangan kalau umpama orang-orang Muna yang datang berdagang, daripada mau pergi belanja umpama di Kecamatan Lakudo yang sekarang, itu bagi mereka mungkin akan lebih baik dia langsung pergi di Bau-Bau aja. Nah, salah satu alternatifnya supaya umpama keluarga masyarakat pembeli dari sekitaran Kabupaten Muna ini untuk tidak ke Bau-Bau itu bisa tertahan di Kecamatan Gu kalau sudah ada Tona. Kalaupun tidak ada Tona, itu bisa kita bikin kota satelit baru di situ. Makanya ibu kota ini sudah agak cocok di situ. Dia dekat ke ibu kota Lakudo, dia Kecamatan Lakudo, dia dekat juga ke Lombe, tapi dia dekat juga ke Mawasangka, dia dekat Talaga juga, tidak akan terlalu jauh kalau untuk datang ke situ. Dia bisa juga bawa kapalnya langsung berlabuh di depan pelabuhan itu, depan teluk itu. Jadi saya kira posisi ibu kota ini sudah menjadi yang paling indah. Dulu pada saat Pak Umar juga masih pimpin untuk pemekaran saat menjadi bupati, pada akhirnya
terakhir memutuskan di Labungkari posisi terbaik untuk ibu kota kita, dan saya rasa itu sudah menjadi kesepakatan. Sebagai sebuah kesepakatan, saya kira mengubah sebuah kesepakatan itu tidak terlalu mudah ya, tidak terlalu mudah, dan karena itu namanya sepakat, apalagi kesepakatannya orang banyak, itu faham kita yang namanya kita orang Buton itu tidak terlalu mudah untuk mengingkari kesepakatan, apalagi ini bukan kesepakatan kita pribadi atau beberapa orang, ini kesepakatan bersama. Nah, saya rasa tidak akan ada yang akan melakukan perubahan itu kecuali ada hal-hal yang memang betul-betul tidak bisa lagi diantisipasi. Saya kira begitu, Pak Yusri. Oke, Pak Azhari, kita cut sebentar dulu. Sip. Kita belakang. Baik, Pak Azhari, kita lanjut lagi soal kita kembali lebih mendalam ke Labungkari. Oke. Pak Azhari tadi menyampaikan bahwa Labungkari ini adalah pilihan jalan tengah terbaik dari kisruh yang sebelumnya kita lihat sangat tajam antara teman-teman Mawasangka, teman-teman Lakudo, ya, Lombe. yang kemudian ya Lombe, yang kemudian para tokoh kita waktu itu menghasilkan satu yang kemudian itu disepakati semuanya, Labungkari, dan itulah yang kemudian menjadi putusan undang-undang DOB Buton Tengah di pasal 7 bahwa ibu kota Kabupaten Buton Tengah itu di Labungkari, Kecamatan Lakudo. Nah, ini saya kira sesuatu yang perlu serius mendapat perhatian, dan kita memberi apresiasi bahwa pejabat bupati sekarang memulai inisiasi untuk membangun daerah itu. Tetapi di mana-mana pun daerah itu kan pasti bukan tanpa masalah. Nah, ini tampaknya juga terjadi di Labungkari, ya, di titik yang disebutkan undang-undang itu. Tampaknya ada masalah di situ soal klaim kepemilikan lahan yang oleh para masyarakat di situ paling tidak dibicarakan bagaimana, apakah ada upaya ganti untung begitu ya, atau kira-kira seperti apa. Nah, ini tantangan kalau nanti Pak Azhari ke depan ya, kalau Tuhan menakdirkan Pak Azhari memimpin daerah itu, apa yang akan menjadi prioritas jalan diambil untuk diselesaikan kalau ada masalah-masalah seperti itu? Apakah terpaksa menggeser, memindahkan tidak di situ lagi, atau membicarakan apa masalahnya dan diselesaikan masalahnya? Saya rasa itu ya, artinya kalau dari segi titik untuk pembangunan kantor bupati, yang paling memang di situ bukan hanya karena alasan titik ya, tapi memang titik itu indah. Kenapa indah? Karena dia bukit, dia bukit dan tinggi. Di situ itu kalau kita bikin kantor enak sekali. Jadi kalau seandainya di situ kantor bupatinya Pak Bupati, kan muncul di situ, kemudian tamu kita dari mana-mana untuk menuju ke kantor, dia akan berputar naik ke bukit. Di atas bukit itu kita bisa duduk menerima tamu sambil memandang teluk. Nah, bahkan kalau kita membelakangi teluk, mungkin kita akan lihat Lombe dan bau-bau. Dan itu indah sekali. Jadi saya pikir titik itu memang titik paling indah gitu loh. Karena terbaik. Indahnya ini mungkin itu ada masalah ya, mungkin sekarang muncul masalah lagi gitu. Dan saya rasa orang-orang Buteng itu adalah orang yang paling terbuka ya, terbuka untuk mendukung pembangunan. Kita buktikan pada saat bupati yang barusan selesai, saudara kita Pak Samahudin itu, dia membolebarkan jalan-jalan. Hampir kita tidak dengar bahwa ada masyarakat yang menuntut ganti rugi dari pelebaran jalan-jalan itu. Dan saya juga termasuk kaget, ya dulu ya paham lah bagaimana karakter orang kita. Saya termasuk masih bangga dan kaget juga bahwa sampai hari ini karakter untuk mendukung pembangunan itu masih ada di benak dan di sisi pikiran orang-orang kita di sana. Bahwa mereka merelakan tanahnya diperlebar untuk dikenai jalan. Nah, itu sesuatu hal yang menurut saya luar biasa, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mau merelakan haknya, bahkan pagar sudah jadi, bahkan rumah dibongkar hanya untuk jalan. Itu bukti bahwa orang-orang kita itu sangat mendukung yang namanya pembangunan. Nah, persoalannya kenapa yang di titik itu umpama masyarakatnya tidak mau? Kalau titik itu mau diambil gratis, ya mungkin jangan juga. Artinya kalau mau diambil gratis, ya mungkin tidak cocok ya. Cuma dibicarakan kalau memang itu mau dihargai,
ya kita bicarakan dengan pemilik lahan, dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama yang ada di situ, undang para pemilik, mari berbicara dengan baik gitu. Bahwa mereka juga mungkin sudah jadi perantau, tidak ada lagi di situ, mereka juga menginginkan tanah itu ke depan mereka bisa membangun rumah di situ. Ya kita carikan tempat-tempat rumah yang sekitar situ. Kan bisa diganti tanahnya, dipindahkan. Jadi dia punya tanah di sini umpama 0,5 hektar atau 1 hektar. Kasihlah tanah di depan kantor itu mungkin. Dibelikan oleh Pemda, kasih 2 hektar. Itu namanya udah untung dia. Habis itu dan kebutuhan untuk kantor itu berapa sekarang? Kalau kebutuhan kantor rata-rata kita lihat kantor bupati di mana-mana umpama 1 kapling kompleks kantor. Mungkin kalau 5 hektar itu untuk ukuran kita membangun pertama di Buton Tengah udah besar itu. Kalau 5 hektar 500 meter dikali dengan 100 meter itu sudah cukup besar. Untuk sementara waktu kita bisa punya itu di situ berkumpul kantor-kantor, kantor bupati, kantor-kantor dinas, kemudian kantor DPR itu sudah cukup besar. Kalau 5 hektar. Nah kalau mau ditambah lagi menjadi 10 hektar saya kira itu biasa aja. Tinggal tadi yang mana yang berkeras, ada yang butuh uangnya. Saya kira anggarkan uang. Kalau juga mereka ini kalau uangnya terlalu banyak dia minta ya supaya tidak banyak ya bicarakan jangan berdua, bicarakan dengan adat bahwa mereka juga tidak mau semua tanah di Buton itu walaupun menjadi hak milik tapi asal usulnya adalah tanah adat. Yeah. Jadi kalau bicara tanah adat ya bicarakan dengan adat. Semua pemilik tanah juga paham. Karena zaman dulu kita tidak ada yang namanya punya tanah sendiri, itu tanahnya adat, tanahnya kampung. Yeah. Jadi kalau tanahnya kampung dibicarakan dengan kampung. Pemilik tanah itu sadar akan tahu diri bahwa mereka ini tinggal di daerah kita yang beradat dan segala sesuatu harus dibicarakan secara adat. Dudukan dengan adat dan pada akhirnya akan ketemu jalan keluarnya, saya rasa begitu. Dan saya rasa bukan sesuatu yang ya berat, mungkin berat tapi saya kira bukan saya kira itu tantangan lah. Dan saya yakin kalau Pak Yusuf mau bangun itu tidak susah buat dia. Beliau itu birokrat yang sudah sangat berpengalaman, orangnya juga saya lihat dingin, cara berpikir dan merencanakan juga dia bertangan dingin lah. Yeah. Saya kira Pak Yusuf akan mampu menyelesaikan itu dengan mudah. Titik untuk perkantoran itu tidak akan kemana-mana. Saya kira saya apresiasi beliau bahwa yang akan pertama dia bikin adalah kantor, karena bagaimanapun juga kantor itu adalah rumah bagi pemerintahan daerah kita. Dan kalau saya juga udah lihat berapa kali di posting Facebooknya orang-orang, teman-teman dari sana bahwa beliau sudah berapa kali meninjau lokasi itu dan saya kira beliau akan tetap bisa mengubah berada di posisi itu, di posisi ibu kota kita yang sekarang. Dan saya pikir beliau akan mampu karena biar bagaimana dia seorang birokrat yang senior untuk menyelesaikan masalah itu. Baik. Terima kasih Pak Azhari. Saya kira kita cukupkan, ini hanya semacam koja-koja singkat sebenarnya. Terima kasih, kita akan nanti lanjut ketika beliau sudah pulang dari Tanah Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.